Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Viviani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang create, view, and edit file pada bab 11, teman-teman. Nah, yang kita akan praktekkan di sini yang pertama ada stdin, stdout, ada stdr. Terus yang kedua ada pengenalan Vim. Ketiga adalah edit file dengan Vim. Yang keempat edit file dengan Nano. Yang kelima perintah more than less. Terus yang terakhir adalah perintah head and tail nih teman-teman. Nah di sini yang pertama adalah stdin, stdout dan juga stdr. Stdin ini adalah standar input. Kemudian stdout adalah standar output. Dan yang terakhir stdr adalah standar error. Jadi misalkan kita memasukkan sebuah komen apapun itu akan dianggap sebagai standar input teman-teman. Nah kemudian akan dikelola oleh Linux dan akan muncul output ataupun error teman-teman. Nah itu tuh bakalan ditampilkan di terminalnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita coba praktekkan. Nah, jadi di sini misalkan saya ketikkan perintah ls. Nah, sudah muncul beberapa outputnya nih teman-teman. Jadi ini yang hasilnya itu adalah outputnya teman-teman. Nah, kemudian ls ini adalah standar inputnya teman-teman. Nah, misalkan kita mengetikkan ls dir x. Oke, di sini tertulis bahwa tidak dapat mengakses dirx dikarenakan tidak ada berkas ataupun direktori seperti itu. Nah ini error ya teman-teman, karena bisa dilihat tadi kita emang nggak mempunyai dirx, jadi kita nggak bisa lihat isi dari dirx-nya teman-teman. Nah kemudian kita juga bisa melakukan menyimpan output itu ke dalam sebuah file. Misalkan di sini kita melakukan perintah ls, lalu kita kasih tanda lebih dari, lalu output.txt, lalu kita enter. Nah di sini tuh nggak bakalan muncul outputnya teman-teman. Kemudian kalau kita ingin melihatnya, kalian bisa menggunakan perintah cat output.txt, lalu kita enter. Nah ini dia adalah hasil output dari ls tadi teman-teman. Nah kemudian bisa juga misalkan ls min r, lalu tanda lebih dari lagi, lalu kita output.txt, lalu enter, lalu cat output.txt, lalu kita enter. Oke, jadi di sini muncul hasil outputnya teman-teman. Nah, kemudian misalkan kita ingin menampilkan kita ingin melihat isi sebuah file ataupun direktori, tapi kita mau menghapus yang sebelumnya ini teman-teman. Nah kalian bisa menggunakan perintah ls, lalu garis lebih dari itu 2, lalu output, lalu .txt, enter. Kemudian cat output.txt, lalu enter. Nah jadi di sini tuh nggak ditimpa, tapi bakalan dilanjutin sama output yang sebelumnya teman-teman. Nah yang selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menyimpan sebuah error ini ke dalam file gitu teman-teman. Kalian bisa menggunakan perintah ls, lalu dirx, kan di sini nggak ada dirx ya, dirx, lalu 2, lalu tanda lebih dari output.txt, lalu enter. Oh ya teman-teman, saya salah menggunakan perintah. Harusnya di sini itu kita ls dirx, lalu angka 2,
lalu lebih dari error.txt, lalu kita enter. Nah, lalu kita chat error.txt, lalu kita enter. Nah, di sini ditampilkan bahwa si dirx ini nggak bisa dibuka ya, karena emang nggak ada directory itu, gitu teman-teman. Jadi errornya itu nggak langsung ditampilin, tapi disimpan dalam sebuah file. Nah, misalkan kita juga ingin melihat error yang lainnya nih, misalkan ls dir v lalu 2 lalu tanda lebih darinya 2 lalu error.txt, lalu kita enter, kita chat error.txt, lalu kita enter. Nah, jadi di sini ls dari dirx dan juga dirv itu ini tuh nggak ditimpa ya teman-teman, jadi bakalan ditambahkan gitu loh. Oke. Nah lalu bagaimana jika kita ingin mengabaikan atau menghilangkan error ataupun outputnya? Bisa menggunakan perintah ls dir_s, misalkan di sini dir_s, lalu slice def slice null, lalu enter. Aduh, bentar, kok salah ini? Ya, saya salah menggunakan perintah. Di sini saya tambahkan lagi, saya ulang ls dir_s, lalu jangan lupa tambahkan ls dir_s, lalu tambahkan angka 2, lalu tanda lebih dari, lalu slice def slice null, lalu enter. Aduh, maaf teman-teman, salah lagi. Di sini ls dir_s 2, terus tanda lebih dari, slice def slice null. Oke, enter. Nah, jadi di sini tuh nggak bakalan ditampilkan ya. Kemudian jika kita chat slice def slice null, oke, di sini juga nggak bakalan ditampilkan output ataupun errornya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pengenalan Vim. Nah, jadi Vim itu adalah text editor yang paling umum dijumpai di distro manapun. Kayak misalkan di Ubuntu, terus CentOS, terus ada juga Debian gitu teman-teman. Nah, kalau di Vim itu nanti kita di tampilan awalnya itu bakalan ditampilin kayak gini, comment mode ya, comment mode. Lalu jika kita ingin mengedit sebuah file, kalian bisa ketik i, lalu kalian bakalan masuk ke insert mode teman-teman, atau edit mode. Nah, di sini kalian bisa mengedit sebuah apapun itu ya teman-teman. Nah, jikalau kalian sudah selesai editnya, kalian bisa keluar. Kalian keluarnya bisa menggunakan ESC yang ada di keyboard ini. Lalu kalian bakalan kembali ke tampilan seperti ini nih, ke tampilan comment mode, dimana kalian itu nggak bisa ngetik apapun ya teman-teman. Nah, kemudian jika kalian ingin menyimpannya dan juga keluar, kalian bisa menggunakan perintah !2, lalu tambahkan huruf W dan Q, WQ ya. Nah, WQ itu adalah write dan quit. Oke, write dan quit teman-teman. Jadi ini tuh kayak simpan lalu keluar. Nah, kemudian bisa di enter teman-teman. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Di sini saya clear terlebih dahulu. Di sini kalian bisa cek dulu apakah sudah ada Vim-nya. Oke, untuk ceknya itu kalian bisa ketikkan V, lalu kalian tap 2 kali ya. Oke, di sini belum ada Vim-nya. Kita bisa download dulu, kita bisa install dulu Vim-nya. Sebelum itu kalian bisa masuk ke root dulu ya teman-teman dengan perintah su, lalu
masukkan kata sandinya, lalu enter. Kemudian di sini kalian bisa masukkan perintah apt min-get, lalu install vim, lalu tinggal di enter. Oke, di sini kalian bisa pilih yang Y, lalu enter teman-teman. Di sini kalian tinggal menunggu saja. Mungkin saya bakalan skip saja di bagian ini. Nah, jadi di sini proses instalasinya sudah selesai, teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita enter. Nah, jadi di sini itu vim itu kayak perintah touch nih, teman-teman. Tapi kalau touch itu kan cuma kayak membuat. Nah, kalau si vim itu bisa misalkan belum ada filenya, kita bisa ngebuatnya, terus nanti kalau udah ada filenya kita bisa edit file tersebut, teman-teman. Kita langsung saja ke prakteknya. Di sini kalian bisa ketikkan vim terus a.txt lalu enter. Oke, di sini kita langsung masuk ke tempat editnya ya. Nah, untuk editnya kalian bisa ketik i. Nah, kita sudah ada di menu insert ya, teman-teman. Kemudian jika di sini saya ketikkan baris 1, terus enter, baris 2, baris 3. Oke, lalu jika kalian sudah selesai mengedit, kalian bisa menggunakan perintah ESC untuk kembali ke comment mode, teman-teman. Kalian ESC, lalu jika kalian ingin keluar, kalian bisa menggunakan titik 2 ini, lalu W key ya, teman-teman. Lalu enter. Oke, kita sudah kembali. Lalu kalian bisa menggunakan perintah chat a.txt, lalu kita enter. Oke, di sini, aduh saya tipu ini. Jadi di sini sudah ada yang tadi kita edit ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi misalkan di sini saya mau edit lagi si a.txt-nya, teman-teman. Kalian bisa menggunakan perintah vim, lalu a.txt, lalu enter, lalu kita pencet i, lalu kita misalkan saya ingin memperbaiki yang ini. Lalu di sini saya akan menambahkan lagi perubahan baris 5. Oke, lalu kita ESC lagi, lalu titik 2 wiki. Oke, teman-teman, coba kita chat a.txt, lalu kita enter. Nah, jadi perubahan yang kita buat tadi sudah tersimpan ya, teman-teman. Nah, tapi bagaimana jika kita udah bikin sebuah perubahan tapi kita nggak jadi kayak nggak jadi sama perubahan itu gitu loh. Jadi kita mau langsung keluar aja. Nah, jadi kalian bisa menggunakan perintah gini nih. Kita masuk ke vimnya dulu, vim.txt, lalu di sini i. Nah, misalkan di sini saya akan menghapus baris 5, 4 dan baris 5, 4, 3 dan 2. Kemudian di sini saya hanya menyisakan baris 1. Kemudian ESC. Kemudian kita bisa mengetikkan perintah titik 2. Nah, lalu jika kita Q saja itu nggak bakalan bisa, teman-teman. Kalian bisa menggunakan perintah titik 2, lalu huruf Q, lalu tanda seru, lalu kita enter. Oke, kemudian kita coba chat a.txt, lalu kita enter. Oke, jadi di sini perubahan yang kita lakukan tadi itu nggak kita simpan ya, teman-teman. Nah, kemudian adalah edit file dengan Nano, teman-teman. Jadi Nano itu tuh hampir sama dengan Vim, tapi kalau Nano itu lebih simple, teman-teman. Kalau Vim itu kan misalkan kita mau edit, kita bakalan ditujukan ke ke comment mode dulu. Terus kalau kita mau edit, kita harus ke insert dulu nih, teman-teman. Oke, jadi kalau di Nano itu kita nggak perlu untuk masuk ke insert ya, teman-teman. Kalian bisa langsung editnya. Di sini saya clear terlebih dahulu, enter, lalu saya akan
membuat sebuah file nano, terus misalkan f.txt teman-teman, lalu kita enter. Nah, di sini bakalan langsung masuk ke sini ya teman-teman. Nah, di sini kalian juga bisa langsung mengedit teman-teman. Misalkan di sini saya akan membuat apa ya, misalkan buku 1, terus misalkan baris 1, baris 2, lalu baris 3. Nah, kemudian jika kalian ingin menyimpannya, kalian bisa lihat di bawah ini kan ada beberapa shortcut nih teman-teman. Jadi tanda panah ke bawah ke atas itu adalah CTRL ya teman-teman. Nah, kalau untuk keluar itu kalian bisa menggunakan perintah CTRL-X, lalu Y, lalu enter teman-teman. Nah, coba kita lihat ya, chat f.txt, kita enter. Oke, di sini sudah ada perubahan yang kita buat tadi teman-teman. Nah, jika misalkan kita edit yang lain, misalkan kita edit si f.txt-nya lagi ini, f.txt, lalu enter. Nah, lalu di sini misalkan saya akan tambahkan baris 4, baris 5. Nah, kemudian kalian itu nggak perlu oke, jadi di sini kan ada perintah tulis. Kalau di sini saya adanya perintah tulis karena saya menggunakan bahasa Indonesia teman-teman. Kalau di Inggris itu biasanya write out ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau langsung nge-save itu kalian bisa menggunakan CTRL-O. Di sini kalian bisa langsung CTRL-O, lalu kalian enter, lalu kalian CTRL-X teman-teman. Nah, coba kita cek ya, chat f.txt. Oke, jadi perubahan yang kita buat tadi sudah muncul nih teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah Yang selanjutnya itu adalah perintah more than less teman-teman. Jadi more than less itu hampir sama dengan chat ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa menggunakan perintah chat, terus /var, /log, /dpkg.log, terus enter. Ya, jadi di sini bakalan ditampilkan outputnya ya teman-teman. Oke, dpkg log itu adalah mencatat aktivitas instalasi Debian teman-teman. Nah, kemudian jika di sini kita menggunakan perintah more terus /var, /log, /dpkg.log, terus kita enter. Nah, di sini cuma ditampilkan sebagian teman-teman. Jadi misalkan kalian ingin ngeceknya lagi, kalian bisa pencet enter ataupun tanda panah ke bawah teman-teman. Kemudian jika kalian ingin keluar, kalian bisa menggunakan perintah Q. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah less. Less itu hampir sama seperti more ya. Less terus var, log, dpkg.log, terus enter. Nah, jadi pada les ini kita nggak bisa nggak bisa digeser, nggak bisa di scroll gitu loh. Terus kalau misalkan kalian mau cek, kalian bisa menggunakan anak panah ke bawah ya teman-teman. Oke, kemudian jika mau keluar kalian bisa menggunakan perintah key. Nah, oke. Nah, jadi cat sama more than less itu hampir sama teman-teman, tapi perbedaannya itu kalau cat itu kan bisa nunjukin semua hasil, semua isinya atau semua ya tampilannya gitu, tapi kalau more itu cuman sebagiannya doang. Terus kalau less itu ya kayak tadi cuma bisa diarahin pakai tanda panah ini teman-teman.
Nah, yang selanjutnya adalah head and tail nih teman-teman. Jadi head itu cuma nampilin beberapa baris dari sebuah file. Misalkan head slice var slice log slice dpkg.log terus enter. Nah, jadi di sini hanya menampilkan sekitar 10 kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi kalau head itu kan menampilkan 10 baris awal dari sebuah file. Kalau misalkan tail itu menampilkan 10 baris terakhir dari sebuah file nih teman-teman. Terus ini dpkg.log terus enter. Ini jadi 10 baris terakhir dari sebuah file. Nah, kalau misalkan kalian ingin nge-customnya, kalian bisa menggunakan perintah head lalu min n, misalkan 3 baris ya, terus slice var slice log slice dpkg.log lalu enter. Oke, jadi di sini yang ditampilkan hanya 3 baris saja. Kemudian untuk yang tail juga sama, tail terus min n 3, terus misalkan 3 baris ya, var terus log terus dpkg.log. Oke, enter. Oh, sebentar, saya salah perintah tail. Terus min n 3 baris, lalu slice var slice log slice dpkg.log. Oke. Jadi di sini menampilkan 3 baris terakhir di sebuah file nih teman-teman. Nah, oke, mungkin segitu saja video dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.